Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali di mata kuliah Praktikum Al-Quran dan Hadis. Kita lanjutkan pertemuan kita dan kita mulai dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan mulai materi kita. Ya, pertemuan kali ini kita lanjutkan tentang surah Ar-Ra'd, ya, Ar-Ra'd. Surah Ar-Ra'd itu mengandung isi yang pertama biasa tentang akidah. Di surah Ar-Ra'd ini Allah menciptakan alam semesta serta mengaturnya. Jadi Allah lah yang menciptakan alam ini, Allah juga yang mengaturnya. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu, jadi ilmu Allah tidak terbatas. Adanya malaikat yang selalu memelihara manusia yang datang silih berganti. Hidup kita ini tidak pernah sendiri. Tetap ada malaikat yang memelihara kita, yang ditugaskan Allah. Kemudian hanya Allah yang menerima doa dari hamba-hambanya, tidak ada yang lain. Allah yang menerima doa, tidak yang lain. Sehingga tidak perlu perantara. Kemudian memberi taufik hanya hak Allah. Taufik itu dari Allah. Ya, sedangkan para rasul saja hanya tugasnya menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di surah Ar-Ra'd juga berbicara tentang hukum, ada hukum manusia atau kita dilarang mendoakan yang jelek-jelek untuk dirinya. Jadi kepada diri sendiri itu doakan yang baik, jangan mencela diri. Kita tidak boleh mencela diri atau mendoakan yang jelek untuk diri kita. Termasuk juga jangan mendoakan jelek untuk orang lain. Kemudian hukum kewajiban mencegah perbuatan yang mungkar. Ada yang mungkar ini dakwah ya, dakwah amar ma'ruf, kemudian dakwah nahyu anil mungkar. Itu juga hukum. Di surah Ar-Ra'd juga diceritakan. Kemudian di surah Ar-Ra'd berbicara tentang kisah pengalaman nabi-nabi zaman dahulu secara umum. Kemudian di surah Ar-Ra'd juga bercerita tentang hal-hal lain seperti beberapa sifat yang terpuji, kemudian perumpamaan orang-orang yang menyembah Allah dan yang menyembah berhala. Kemudian Allah tidak merubah nasib suatu bangsa sehingga mereka merubah keadaan mereka sendiri. Ini cukup populer. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Selanjutnya di surah Ibrahim ya. Masuk surah Ibrahim. Surah Ibrahim berbicara tentang akidah. Surah Ibrahim itu diceritakan bahwa Al-Quran adalah pembimbing manusia ke jalan Allah. Al-Quran itu pembimbing, hudan, suluh. Akidah di surah Ibrahim berbicara segala sesuatu dalam alam ini kepunyaan Allah, termasuk diri kita. Tidak ada punya kita, hakikatnya ya. Kemudian keingkaran manusia terhadap Allah tidak mengurangi kesempurnaannya. Kafir pun semua makhluk manusia tidak mengurangi kesempurnaan Allah. Kemudian nabi-nabi membawa mukjizat atas izin Allah semata-mata. Bukan karena kemampuan nabi, tapi semuanya atas izin Allah. Kemudian Allah kuasa mematikan manusia. Allah yang mematikan dan Allah sanggup. Kemudian sanggup pula membangkitkannya kembali dalam bentuk baru. Nah, ini akidah seperti itu. Allah mematikan, Allah menghidupkan. Kemudian ilmu Allah meliputi yang lahir dan batin. Jadi ilmu Allah tak terbatas. Walaupun ada penemuan-penemuan baru dalam kehidupan ini, kita jangan takjub karena itu belum ada apa-apanya dibanding ilmu Allah Subhanahu wa taala. Di surah Ibrahim berbicara tentang hukum perintah mendirikan salat dan menafkahkan sebagian harta secara rahasia. Jadi hukum menafkahkan harta secara rahasia ada, secara terbuka juga ada.
terbebas ya. Menafkahkan harta itu bisa terang-terangan, bisa sembunyi. Nah, kemudian kisah di surah Ibrahim berbicara tentang kisah Nabi Musa alaihissalam dengan kaumnya serta kisah para rasul zaman terdahulu. Dan lain-lain di dalam surah Ibrahim sebabnya rasul diutus dengan bahasa kaumnya sendiri. Jadi rasul diutus pada umat sesuai dengan bahasa umat tersebut. Kemudian perumpamaan tentang perbuatan dan perkataan yang hak dan yang batil. Kejadian langit dan bumi mengandung hikmah-hikmah. Kemudian macam-macam nikmat Allah kepada manusia dan janji Allah kepada hamba-hambanya yang mensyukurinya. Jadi nikmat Allah itu kalau disyukuri akan Allah tambah. Nikmat Allah itu tidak bisa kita hitung. Kemudian masuk kita ke pokok-pokok isi surah Al-Hijr tentang akidah. Di surah Al-Hijr, kepastian nasib suatu bangsa hanya di tangan Allah. Jadi nasib kita itu hanya di tangan Allah. Kan tadi di surah sebelumnya ada upaya manusia, ya, tapi ketentuannya di tangan Allah. Kemudian Allah menjamin kemurnian Al-Quran sepanjang masa. Al-Quran itu tidak akan hilang, tidak akan rusak, tidak akan bisa dimanipulasi ya, itu Allah menjamin. Kemudian syaitan tidak dapat menaiki alam malakut karena ada yang menjaganya. Alam malakut senantiasa dijaga dari syaitan. Kemudian kadar rezeki yang diberikan kepada manusia sesuai dengan hikmah kebijaksanaan Allah. Allah yang menentukan kadar rezeki kita. Ada yang banyak, ada yang sedikit, ada yang merasa puas, ada yang merasa terus kurang. Allah memelihara hambanya yang telah mendapat taufik dari godaan syaitan. Allah di samping bersifat pengampun dan penyayang, namun Allah juga bersifat mengadab orang-orang kafir. Kemudian di surah Al-Hijr diceritakan tentang bahwa manusia atau kita ini dihimpun di mahsyar ya, pada hari kiamat. Kemudian berbicara tentang hukum, di surah Al-Hijr ada larangan melakukan homoseksual ya, dan sebaliknya ya, sekarang sudah berkembang homoseksual, biseksual, transgender dan lain-lain, itu semua dilarang dalam agama Islam. Kemudian di surah Al-Hijr berbicara tentang kewajiban melakukan ibadah itu selama hidup. Ibadah itu tidak terbatas anak-anak saja atau dewasa atau remaja, tidak, sepanjang hidup. Kemudian larangan mengingini harta orang kafir. Ya, perintah kepada Nabi Muhammad agar melakukan dakwah agama secara terang-terangan, yang awalnya dulu sembunyi-sembunyi, kemudian di surah Hijr disuruh terang-terangan. Kemudian larangan bagi kita untuk berputus asa terhadap nikmat-nikmat. Kemudian kisah Nabi Ibrahim dengan kaumnya, kisah Nabi Lut alaihissalam dengan kaumnya, kisah kaum Nabi Shu'aib alaihissalam, dan kisah kaum Nabi Saleh alaihissalam. Baik saudara sekalian, dan lain-lain di dalam surah Al-Hijr ini. Maaf ya, di surah Bani Israil ini. Kejadian-kejadian dalam alam ini menunjukkan kekuasaan dan kebesaran Allah. Al-Hijr ya, surah Al-Hijr masih. Kejadian alam dan isinya mengandung hikmah, setiap kejadian ada hikmahnya. Kemudian dalam surah Al-Hijr ini ada ilmu ya, tentang angin. Angin itu mengawinkan tepung sari bunga-bungaan, dan kemudian asal kejadian Nabi Adam alaihi salam. Baik, kita masuk ke surah Bani Israil. Fadilah surah Bani Israil. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ujarnya, Bismillahirrahmanirrahim, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yanamu hatta yaqra'u az-zumara wa Bani Israil, rawahu Tirmidzi. Artinya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ia tidak tidur di malam hari sebelum ia membaca surah Az-Zumar dan surah Bani Israil atau surah Isra. Hadis riwayat Tirmidzi. Surat ini dinamakan surah Isra karena di awalnya terdapat ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Subhanalladzi asra. Asra ya, itu dari situ diambil nama surah. Bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-samiul basir. Artinya maksudnya Allah yang telah memperjalankan Asra itu ya,
Isra. Hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sungguhnya dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dia dinamakan surah Bani Israel karena ada ayat selanjutnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ataina Musal kitab wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Bani Israil. Di situ. Allah tattakhidhu min duni wakila, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel dengan firman-Nya, janganlah kamu mengambil penolong selain. Dalam hadis tersebut di atas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa membaca surah Isra ini pada setiap malam menjelang tidur. Demikian juga surah Az-Zumar. Oleh karena surah Isra banyak menyangkut soal akidah, hukum, cerita Isra dan lain-lain sebagainya. Sedangkan di dalam surah Az-Zumar atau rombongan-rombongan, karena di dalamnya diceritakan keadaan kita manusia di hari kiamat nanti terbagi pada rombongan. Ada satu rombongan yang dibawa ke surga dan satu rombongan lagi diseret ke neraka. Mudah-mudahan kita semua adalah termasuk rombongan surga. Ya, Allahumma inna nas'alukal jannah. Itu yang kita doakan. Saudara-saudara sekalian, intisari dari surah Bani Israil yang pertama akidah, Allah tidak mempunyai anak baik berupa manusia maupun malaikat. Allah tidak. Allah pasti memberi rezeki kepada manusia. Pasti. Jangan takut akan rezeki Allah. Yang jadi persoalan bagaimana rezeki yang kita dapat itu barokah, halalan, thayyibah. Kemudian Allah mempunyai nama yang paling baik, Asmaul Husna. Al-Quran adalah wahyu dari Allah, bukan karangan Nabi Muhammad. Yang memberi petunjuk. Al-Quran itu memberi petunjuk. Al-Quran itu penawar dan rahmat bagi orang-orang beriman. Kemudian diintisari surah Bani Israil tentang akidah adanya padang mahsyar dan hari berbangkit. Hukum. Di surah Bani Israil ada larangan-larangan Allah tentang menghilangkan jiwa manusia, membunuh, bunuh diri, ya, berzina, mempergunakan harta anak yatim dengan cara yang tidak dibenarkan oleh ajaran agama, ikut-ikutan, kita tidak boleh ikut-ikutan, baik dengan perkataan atau perbuatan, dan durhaka kepada kedua ibu bapa. Perintah Allah tentang memenuhi janji dan menyempurnakan timbangan dan takaran, kemudian melakukan sholat yang 5 waktu pada waktunya. Tentang hukum di surah Bani Israil. Kemudian kisah, ya, kisah di Bani Israil itu tentang Isra Nabi Muhammad SAW dan kemudian beberapa kisah tentang Bani Israil dan lain-lain. Di surah Bani Israil diceritakan tentang pertanggungjawaban manusia masing-masing terhadap amal perbuatannya. Amal kita akan kita pertanggungjawabkan. Beberapa faktor yang menyebabkan kebangkitan dan keruntuhan suatu umat. Umat ini bangkit, umat ini runtuh, ada sebabnya. Petunjuk-petunjuk tentang pergaulan dengan orang tua, bagaimana kita bergaul dengan orang tua, bagaimana kita bergaul dengan tetangga, bagaimana bergaul tentang masyarakat. Kita manusia makhluk Allah yang paling mulia. Kemudian di samping itu manusia juga mempunyai sifat-sifat yang tidak baik. Manusia itu punya sifat-sifat suka ingkar, suka putus asa, suka terburu nafsu. Kemudian di surah ini, Bani Israil diceritakan tentang masalah roh. Kemudian yang ke-12, fadilah akhir surah Bani Israil. Ada akhir ayat di surah Bani Israil diriwayatkan dari Mu'az bin Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ayatul izz. Ada ayat kebesaran. Ya. Yalah dan katakanlah segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaannya dan tidak mempunyai penolong untuk menjaganya dari kehinaan. Dan besarkanlah dia dengan keagungan yang sebesar-besarnya. Hadis riwayat Ahmad. Ini adalah ayat terakhir, ya, ayat 111 surah Bani Israil atau surah Al-Isra yang mengandung pengertian tauhid yang murni. Karena itu dinamakan ayat kebesaran, ayatul izz. Hadis berikutnya dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul idzu'allaha wa idzu'ar-rahman ayyam ma tad'u falahul asmaul husna wa la tajhar bi salatik wa la tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Katakanlah serulah Allah atau serulah Ar-Rahman, dengan nama yang mana saja kamu seru, dia mempunyai asmaul husna, nama-nama yang terbaik, dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam salatmu,
dan janganlah pula merendahkannya, dan carilah jalan tengah di antara keduanya. Itu yang dibaca. Kemudian dibaca juga Qul hamdulillahilladzi lam yattakhidz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhull fakabbirhu takbira. Dan katakanlah segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaannya, dan dia bukan pula hina yang memerlukan penolong, dan agungkanlah dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya. Dikatakan Nabi tidaklah akan mati hatinya pada hari segala hati menjadi mati. Hadis riwayat Dailami. Baik saudara saya sekalian, ini mungkin ya perkuliahan kita hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Dan kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.